Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di Nilas Luhur. Masih bersama Mas Tommy di sini. Selamat datang juga untuk teman-teman yang baru datang di channel ini ya Mas ya. Malam ini kita akan bahas sebuah cerita sebenarnya sih, sebuah cerita yang udah terjadi sejak lama. Ini di samping kita masih ramai, jadi ada kendaraan yang lewat. Agak jauh sih memang ini jalannya. Kembali lagi. Jadi sebuah cerita yang pernah terjadi dan mengalami seorang istri dari teman kita ya Mas. Nah itu kisah itu udah terjadi sejak lama, sejak istrinya masih anak-anak lah. Iya. Balik lah umur. Baliknya 13-an lah. Iya, dari 9 sampai 13 ya. Iya. Jadi awalnya biasa aja, dalam kehidupannya biasa aja. Kemudian setelah usia tersebut dia sering saat udah balik dia udah baru mulai sering kesurupan, sering sakit-sakitan. Iya, dia bisa melihat alam gaib tanpa dia belajar, tanpa dia sadari. Betul. Jadi dia semakin ketakutan. Parno ya. Dia melihat sesuatu. Dia melihat sosok, dia pandengin terus. Entar dia malah merasuk ke bawah, di rumah dia kesurupan terus. Itulah. Iya, itu bahkan konon sampai beliau sendiri, taruhlah namanya Hesti begitu ya. Si Hesti ini sampai nggak mau keluar rumah, bahkan saking ekstrimnya dia itu jangankan jalan jauh ke tempat yang wingit-wingit, di depan rumah aja udah sandakala aja dia pasti bisa kena. Jadi kata yang memang mengalami, saya ngelihat sesuatu makhluk pasti saya ngelihat dimanapun tempat, bahkan di depan rumah, di kebun gitu ya. Iya, kalau dari dia berpergian pasti makhluk itu ngikutin nyampe rumah, nyampe nguasain badannya. Jadi dia ngelihat malah ketarik ke dalamnya, seolah-olah dia masuk ke alamnya dia, tapi sebenarnya si makhluk malah masuk ke dalam dirinya. Dia tertarik ke sana bergantian. Jadi bahasanya sukmanya ketarik ke sana, ini yang kosong dimasukin. Iya. Dan memang sosoknya ekstrim sekali. Kita berulang kali juga melihat waktu itu, dan puncaknya di sekitar umur 16 tahun ya Mas. Iya. Usia 16 tahun. Nah ini kan kalau misalnya ditilik dari keluarga juga tidak memegang pusaka-pusaka tertentu, bukan penggiat spiritual, tapi orang biasa lah. Orang biasa, ya ini jadi taruhlah suaminya namanya Mas Heru gitu. Mas Heru kan nyampe bingung gitu kan. Dia juga berangkatnya menikahi si Mbak Hesti juga. Ya satu, ya memang cinta, tapi kan ada rasa kasihan gitu loh Mas Tommy. Iya. Aku sebisa mungkin menolong, tapi ya gimana caranya kayak gitu kan. Dia bingung. Ya saat dia belum menikah, ya orang tuanya udah mencoba berobat sana sini, dari dokteran ya dia sakitnya emang ada di itu, tapi dari kesurupan gimana caranya, ini anak kenapa dicari-cari terus kan, makan masalahnya apa ya, mentang orang dulu ya ini buat istilahnya ini ada yang buat tumbal tanpa pengetahuan, dia cuman dikasih makanan sepiring, dia makan, dia telan, ya kan banyak yang kayak gitu, tapi kan tumbal apa nggak ada yang berani kan. Berarti gitu. Ada salah satu yang paham tentang hal seperti itu mengatakan bahwa si Mbak Esti ini adalah sebagai tumbal gitu. Iya, bukan 1, 2, sering kan sakit kayak gitu biar ditutup, maksudnya nggak bisa ditutup juga kan. Jadi dia sering kesurupan kayak gitu kan. Jadi orang tua gimana nyampe badannya kurus kering ya kan, sampai tiarat kayak dan sinting ya kan. Jadi bingung lihat apa-apa. Iya, dan konon kan katanya sampai teman-teman lingkungan aja mendekat sama si Mbak Hesti ini, jadi terbang gini kan, takutnya pas dia ngamuk kesurupan. Iya, pas ada pembangunan apa-apa atau pohon ditebang, pasti yang penunggu itu masuk ke dia. Ngapain rumah saya ditebang? Iya, jadi kalau misalnya ada kisah horor diceritakan, satu orang mengalami, kalau udah selesai udah. Kalau Mbak Hesti ini mungkin hampir mau tiap hari ya Mas. Terus bahkan sampai nggak mau keluar rumah. Sangat hati-hati sekali gitu loh. Nah itu sampai dia menikah pun, tapi mendingan ya setelah menikah. Puncaknya saat dia di ritual dengan diraja tubuhnya, dimandiin kembang, dia udah kayak orang stres ya. Malah bukannya malah ketutup, malah kebuka dia semua kayak gitu kan. Berarti ada seseorang memang mungkin ya inilah jalan terakhirnya. Mungkin dengan mandi kembang mungkin akan selesai gitu kan, dengan diraja tubuhnya
mungkin nggak ada gangguan lagi, malah lebih ekstrim. lebih ekstrim. Nah ini tadi ada satu yang menarik, dia dijadikan tumbal. Pada umumnya tumbal itu dipilih itu kan karena keluarga sendiri, Iya. orang tua melakukan pesugihan, tumbalnya ke anak cucu, Banyakan. biasanya seperti itu. Iya, cuman sekarang kan berreinkarnasi. Iya sih, Iya, ada jadi inovasi tetangga ya. lah, siapa, banyak ada inovasi. metodenya kan. Nah apakah sesederhana itu mungkin Mas dengan sering makan makanannya orang yang melakukan pesugihan? Iya. Makanya kan setiap kayak kita kasih makan, kadang kan ya masih umur segitu kan enak aja dikasih Iya. makan. Kalau Apalagi- kita bisa, ingatlah kita berdoa sebelum makan, mungkin itu akan hilang. Kadang-kadang kan lupa saking lagi capek, lagi Iya, senang. lagi seneng habis main dikasih makanan apa duit, ya seneng banget anak-anak masih kecil kayak gitu kan. Berarti bisa dibilang pelakunya nggak jauh dari lingkungannya. Ya mungkin, Mungkin, biasanya Biasanya. nggak jauh. Berarti memang pesugihan nyari tumbalnya sekarang udah ya inovasi sih, Iya. ngacak gitu ya. Kadang ada yang ditaruh di Jalan, juga ya. jembatan. Baik. Terus apa se ekstrim itu Mas sampai ada orang memang jadi tumbal pesugihan, dia nggak mengalami proses kayak melihat sesuatu benturan seperti rentengannya yang Ya dialami paling, Mbak Sesti? ya banyak enggak, banyak kan sakit, udah. Sakit? Sakit Agak menaun lemah lah, gitu agak ya? lemah, iya kusut Agak lah. lama. Itu Kalau ini kan dia bisa melihat segala apa, jadi dia parno sendiri apa sendiri kan, kehidupannya selalu bingung, keluar sendakala aja kadang kena, pas duhur aja bisa kena, ya kan orang tua mana yang gak kebingungan. Oke, ini sebelum ke masuk yang hal lain, aku mau nanyain begini. Pesugihan yang semacam itu sederhana itu ya dengan makan dengan makanan begitu ya. Nah ini si korban ini berarti kan udah dipilih karena memang ngacak, apa emang ada misalnya weton-weton tertentu kayak gitu? Ya mungkin ada Perhitungannya. ada perhitungannya. Pasti ngasih itu ya masing-masing kena, siapa yang terkena kena. Pas cocok dia si istilah tadi mujanya siapa emang cocoknya sama dia. Kadang kalau yang cewek kadang dia si sana punya mau dijodohin, kadang kayak gitu semuanya. Gitu ya. Yang pasnya yang ini Iya, begitu ya. buat istri Berarti- banyak kan, makanya kadang Oke. mau dibawa buat istri gitu. Berarti yang melakukan pesugihan itu paham ya, si yang pepundennya itu mintanya itu gitu, paham? Iya paham. Oke. Nah, dengan kasusnya Mbak Hesti yang terbilang kalau misalnya dia mau jadiin tumbal terus nyampe sesulit itu, nggak umum gitu. Kalau yang lain kan sakit tuh, terus lama menderita terus meninggal. Kadang-kadang diambilnya saat kecelakaan atau apa. Ya mungkin ada faktor-faktor leluhur dia yang Nah, bisa iya, itu menguatin. maksudnya. Dia ada punya leluhur yang ya punya kekuatan lah, ya kan. Kodam leluhurnya dia ada yang kuat, yang biasa jagain keluarganya. Mungkin itu yang bisa meredam sebentar, meredam sampai dia enggak kuat, baru dia kontal. Ya jadinya Iya. ada stres ya. Stres Betul. waktu itu. Baik, ini ekstrim sekali. Saya sendiri menyaksikan di mana dia keluar rumah aja langsung kesurupan. Macam-macam. Kadang-kadang teriak langsung, bahkan kadang di sentongan rumah. Sentongan itu antara rumah dan rumah itu masuk ke situ, hilang ya Mas Tom? Iya, yang paling bahaya saat anak-anak yang pernah kayak gitu, dia punya masalah pribadi, apalagi masalah cinta, dia pasti keluar malam, apa maghrib dia tahu-tahu nggak ada di rumah, kita nyari-nyari di mana, ternyata dia ngumpet di rimbunan pepohonan, Iya, tahu-tahu di iya. situ, kita udah ke situ-situ nyari-nyari, ya kayak gitu, katanya ada yang manggil, sini, ya sini ngumpul sama kita. Ya ingat waktu itu dicariin, padahal baru keluar sebentar. Itu katanya ke samping rumah, tapi nyampe di mana tempat nggak Iya. ketemu. Ternyata menurut penuturannya Mbak Esti tadi, saya dipanggil sosok tertentu dan sama dia kayak gitu ya. Tapi nyerupain orang ya Mas Tommy ya. Dilupain tetap. Baik, ini apa Mas Tommy akhirnya kisahnya si Mbak Esti itu sekarangnya apakah masih jadi benar-benar tumbal dan berhasil dibawa apa kemudian gimana? Alhamdulillah. Setelah pengobatan dia harus diputus secara akadnya. Kita juga ya temen itu juga mengetahui yang meminta kan harus diputus, tapi harus penyaksian dengan orang tuanya diputus. Nah, orang tua harus menyaksikan.
orang tua Berarti suka. tumbal itu kita putus sampai segini. Betul. Berarti artinya si pemutus tersebut juga Mengetahui mengetahui juga dan perang terhadap ini ya. perang itu, tapi dengan dukungan moral dari orang tuanya ya, khususnya si ibu. Si ibu. Doa ibu lebih makbul kan, Betul, betul. lebih mustajab lah. Ya, dengan Ya, aku pengen anak saya sembuh, saya ikhlaskan, diputus sekarang. saat itu ini tentang pertempurannya kita nggak usah ini ya Mas Doni, kita nggak usah sampaikan ke teman-teman. Artinya setelah saat itu Mbak Hesti bisa bebas ya. Bisa bebas, cuman ya dari kayak gitu dia kadang bisa melihat, kadang enggak, tergantung situasi batin Sama raganya pikiran. lagi Iya, ada dia ada kebuka, masalah dia bisa kebuka, kalau dia lagi enjoy dia ketutup. Ngono. Enggak segamblang yang lampau gitu loh. Berarti tetap ada impactnya ya, ada Iya, efeknya tuh, setelah kejadian itu dia lebih cenderung kebuka gitu ya. Iya. Tergantung kondisi batinnya sama raganya lagi sehat apa enggak begitu ya. Baik. Nah, ini sepenggal kisah yang pernah dialami Mbak Hesti. Ada yang lain Mas Doni? Ya banyak kisah-kisah kayak gitu. Nanti kita akan ulas Iya. kembali ya. Ya kita ulas di sesi yang lain. Yang penting ya saat ya bukannya kita seuzon sama orang, kita lebih baik mencegah. Iya, karena tadi kan gini ya, kalau misalnya kita bicara tentang bahasa manusia kayak gitu Iya. ya, kita ke manusiawi kayaknya nggak adil banget gitu loh. Yang ngelakuin siapa, ngambilnya ke siapa kayak gitu loh. Apalagi tentang hal sepele, tentang makanan, kadang-kadang uang 1.000 2.000 Jadi bumerang jadi ya. bumerang. Kalau misalnya utang piutang sampai puluhan juta, ratusan juta itu Is oke lah. masih masuk akal kayak gitu. Jadi Tapi kan, ya bukan dengan jalur itu kita. iya, jadi dengan kita menyampaikan hal ini kan betapa di kiri kanan kita bukan nakut-nakutin, tapi ada yang seperti Ada. itu. Makanya hal-hal yang kecil yang sekiranya kita sepelekan dalam syariat kita sebagai muslim itu perlu banget gitu. Kayak tadi kan kita makan diajari ke anak-anak dari sedini mungkin harus baca bismillah, Iya. ta'awudz, Ya kayak seperti kita itu ya. nih puasa bagi orang biasa menahan haus, lapar dengan bersetubuh dan bersetubuh ya. Iya. Tapi kan orang yang lebih bersyariat lagi ke atasnya, ya yang membatalkan puasa itu apa aja? Ucapan. Ya, Betul. udah semakin meningkat lah. Iya. Ya kita dikasih orang dengan rasa terima kasih. Kita berupa makanan, ya kita dahulukan dengan ta'awudz, bismillah lah, doa dulu sebelum makan. Kita kasih duit, ada yang kita sisain untuk sodako. Itu sebagai tameng pembersih. Insya Allah terhindar dari hal-hal seperti itu. Kalau kita mikirin nanti jangan-jangan nggak ada bisa-bisa. Nggak ada bis-bisnya. Iya. Kita selalu curiga. Kan kita nggak berani keluar rumah nanti ya Mas Demi ya. Yang penting kan orang ngasih makanan ya udah kita bismillah, mau makan bismillah udah. Dia mau ngasih makanan kita udah, nggak usah pikir itu adalah Nah, pemberian ya, ada- rezeki. ada pertanyaan lagi gini, misal taruhlah kita siapa sih yang bisa membuktikan itu orang melakukan pesugihan, tapi konon karena memang di kampung itu bahkan nyebar ke kampung lain fix orang itu memang pesugihan, lalu kita diundang taruhlah di acara selamatan, Iya. apakah kita sebaiknya menghindar, takut makanannya gimana ke kita atau gimana? Ngapain kita menghindar? Kita hadapin lah orang itu, makanan itu juga berwujud secara tuhir, ya kita makan ya betul, nggak usah kita takutin, nggak bakal kena. Nggak bakalan kena ya, apalagi makanan itu udah didoain ya. Iya, biasanya kalau udah kita lupa makan, gini aja kita nggak bisa bunyi nih. Betul. Dari kulit kita gesek itu udah nggak ada bunyi, berarti udah masuk. Udah masuk. Oh gitu Mas Towi ya. Ada ciri-ciri tertentu ya. Ada. Baik. Ya tadi ulasan kita ada satu kisah dari Mbak Hesti, kisah sangat apa ya namanya berbelit-belit banget waktu itu ya Mas Tommy, lama waktu itu penyembuhannya, tapi alhamdulillah Mbak Hesti dan suami sekarang udah punya suami, bahkan Iya. udah punya anak, bisa melalui tahapan itu. Semoga itu juga bisa menguatkan untuk Mbak Hesti dan suaminya untuk lebih baik lagi ke depannya Mas Tommy. Iya. Kadang ada yang bukan tumbal pesugihan juga kan. Dia udah bisa melihat dari kecil apa-apa, dia selalu melihat, dia selalu melakukan ketakutan. Tapi dengan beriringnya waktu dia udah berkeluarga, rasa takut itu dia masih, berarti kalau dulu kita masih punya masalah kita renung, kalau kita udah punya keluarga kan enak, Ada yang kita ada berbagi. kegiatan, jadi nggak mikirin kayak gitu, kita nggak banyakan bengong ya. Ya, kiri kanan kita ternyata jangankan kita melakukan sesuatu kayak kita
belajar pelet, belajar kanuragan, kita masang susuk, yang nggak ngapa-ngapain aja bisa imbas dari perbuatan orang lain. Iya. Itu secara goib, belum lagi yang secara dohir. Ya begitu sulit sebenarnya, tapi kan memang seiring bertambahnya waktu, banyak pengetahuan yang kita punya pelajari, iman. kita jalanin dengan pikiran positif, hal kayak gitu insya Allah Semua, sadar, ya. semua harus berpikiran positif, walaupun itu berupa istilah kata natubat, tapi kalau kita selalu berpikiran positif dan selalu ibadah, lahir batin kena seimbang, dia akan terputus dengan sendirinya. Tapi kalau kita masih berpikiran negatif, batin kita kuat, dohir kita yang dihajar. Dohirnya yang diajar. Iya, jadi sakit-sakitan terus, tapi lahir batin harus positif semua. Itu istilah kata bersinergi loh. Bersinergi antara keduanya, karena memang ya kalau kita lihat di dalam Al-Quran juga ya Mas Tommy, kita sebagai muslim cari apa yang Allah buat untuk makhluknya yang nggak seimbang, pasti seimbang semua. Jadi keseimbangan dohir batin itu sangat penting sekali. Kalau kita dohirnya kuat, insya Allah batin juga Batin kuat, ngikut. gitu ya. Oke, ini sangat berharga sekali. Semoga tadi Mbak Esti kesananya lebih baik lagi. Alhamdulillah udah selesai. Tapi untuk hari-hari berikutnya kan dia sering kebuka begitu ya. Iya. Ini Tapi kalau, kan dengan kesibukannya dia jadi bodo amat lah. iya benar, apalagi sekarang punya anak udah ada lagi yang dipegang ya. Iya, makin sibuk kan, jadi nggak mikirin yang itu. Itu tadi kisah Mbak Esti, semoga ada hal baik, Ada manfaat di situ. ya, yang bisa kita sampaikan dan bisa menghibur juga buat teman-teman semua. Sekali lagi kita mohon maaf bila mana ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kita semoga selalu mendapat yang terbaik dan yang paling baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Suweka lembuti cekat.